Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Tutudidak. Jadi pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul yang sudah aku buat, aku pengen membahas sesuatu tentang ini nih, 7 langkah pencegahan penularan COVID-19 di dalam rumah sakit di Jepang. Jadi ini vlog pertama setelah channelku itu udah mati suri 1 tahun yang lalu. Jadi kemarin tuh iseng aku buat Instastory dan segala macam buat pertimbangan channelku ini bisa aku hidupkan kembali atau aku matikan saja seperti itu. Jadi masih banyak teman-temanku yang subscribe dan aku pengen buat channelku ini bangun lagi seperti itu. Jadi pada bulan 8 ini di masa pandemi ini sebenarnya aku bingung mau buat konten apa, mau buat video tentang apa, tetapi karena ini masih di masa pandemi, seputar pandemi COVID-19. Nah, aku sebagai tenaga medis di rumah sakit di Tokyo, di Jepang, salah satu rumah sakit di Tokyo di Jepang. Jadi ada hal-hal pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 di dalam rumah sakit. Karena tenaga medis saat ini adalah ujung tombak di bidang kesehatan. Jadi bagaimana cara tenaga medis itu harus meminimalisirkan terjadinya penularan di dalam rumah sakit. Karena apa? Karena ketika tenaga medis itu terkontaminasi dengan virus, itu resikonya itu lebih berbahaya dibandingkan satu orang pasien yang terkena penyakit atau terdampak virus. Kenapa? Karena tenaga medis di dalam rumah sakit itu, tenaga medis itu dia mutar, dia itu rotasi, dia itu memberi asuhan keperawatan kepada bisa dibilang semua pasien yang ada di ruangan tersebut. Nah, ketika satu tenaga medis terdampak atau terkena dan dia tidak terdeteksi reaktifnya, jadi itu resiko tertingginya adalah semua orang di dalam ruangan itu bakal terkontaminasi atau bisa kemungkinan besar akan terdampak. Jadi bagaimana upaya pemerintah Jepang untuk menurunkan terjadinya penularan virus di dalam rumah sakit. Jadi itu alasannya kenapa mungkin video ini tidak begitu penting bagi orang-orang yang tidak begitu menghiraukan tentang pandemi saat ini, tetapi saya pribadi sebagai orang medis ini sangat penting. Karena apa? Yang kita jual saat ini adalah jasa pelayanan. Jadi ketika seorang tenaga medis tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasiennya, jadi secara otomatis hasil pun juga tidak akan maksimal. Jadi seperti itu kenapa alasannya aku membuat video ini. Jadi bagaimana reaksi tenaga medis Jepang menanggapi sebuah pandemi COVID-19 ini. Jadi Persatuan Rumah Sakit yang ada di Tokyo membuat semacam langkah-langkah untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 atau corona di dalam rumah sakit. Nah, seperti apa langkah-langkah itu? Aku pengen coba ngebahas itu di vlog pertamaku kali ini. Ini masih real di bahasa Jepang. Aku pengen coba baca satu persatu dulu. Nanti seperti apa secara bahasa Indonesianya coba aku pengen jelaskan sebisaku ya. Jadi, Corona yobo nanakajo. Ichi te arai sushi shodoku. Ni masku de teirisku. San inshoku suru osaberi genking. 4 首から上には触らない。5出勤前に必ず検温。症状あったらほうれん草。6環境整備が身を守る。7 corona wa kossori hairi komu. Jadi itu maksudnya apa? Jadi maksudnya gini, Corona yobu nanakajo itu berarti kurang lebih 7 langkah pencegahan corona. Nah, 7 langkah pencegahan corona, kurang lebih seperti itu artinya. 1. Te arai sushi soroku, itu
Tearai itu membasuh tangan. Sushi Sodoku itu menggunakan semacam disinfektan yang kita bawa itu buat cuci tangan kita. Jadi yang kedua, maske de terisco. Jadi menggunakan masker, dan menggunakan masker itu bisa menurunkan resiko. Jadi ketika satu orang menggunakan masker, pasien menggunakan masker, perawat menggunakan masker, itu sangat menurunkan resiko terjadinya penularan. Atau kenapa? Ketika seseorang membawa virus, itu ketika kita memakai masker, otomatis setidaknya kita bisa melindungi orang-orang yang di sekitar kita. Ketika kita positif, ketika kita negatif, setidaknya itu bisa melindungi diri kita dari orang-orang yang kemungkinan membawa sebuah virus. Jadi itulah penting maske deteris. Jadi menggunakan masker dan menggunakan masker itu bisa menurunkan resiko terjadinya penularan, kayak gitu. Yang ketiga, inshokusuro osaberi genking. Jadi ini maksudnya kurang lebih, jadi ketika kita bekerja itu kan ada waktu istirahat 1 jam. Ini berbicara di rumah sakitku ya. Di rumah sakit aku itu kerja mulai jam 9 pagi sampai jam 6, setengah 6 sore. Jadi dari jam 9 sampai setengah 6 itu ada waktu istirahat 1 jam di siang hari. Jadi sekitar jam istirahat gelombang 1 itu jam 12 sampai jam 1, istirahat gelombang 2 jam 1 sampai jam 2. Jadi di dalam 1 jam itu ngapain kita? Kita istirahat. Jadi istirahat itu kita isoma, istirahat, sholat, makan bagi kami. Ya, jadi ketika waktu istirahat itu ada jam makan, itu otomatis masker kan kita buka. Nah, di situ inshokusuro osaberi genking. Jadi kita dilarang ngomong ketika masker dibuka atau ketika kita sedang makan. Jadi sebisa mungkin ketika kita istirahat dengan perawat yang lain, dengan tenaga medis yang lain, itu kita tidak ngobrol. Di rumah sakitku membolehkan ngobrol ketika kita selesai makan, kita gosok gigi, kita bersihkan, kita pakai masker lagi, baru kita ngobrol di dalam 1 jam istirahat itu. Jadi intinya kita tetap mempertahankan kita menggunakan masker ketika kita ngobrol. Yang keempat itu kubikara ueniwa sawaranai. Jadi kubi itu artinya leher, ueniwa sawaranai itu tidak boleh menyentuh leher ke atas. Jadi ketika kita bekerja, kita menggunakan masker, kita menggunakan tebukuro, kita menggunakan sarung tangan, itu secara otomatis kita setiap mau pergi ke pasien, setelah kita melakukan tindakan dari pasien, ketika kita memegang selimut pasien, kita suntik pasien, intinya kita memberikan pelayanan kepada pasien, sebelum dan sesudahnya kita harus cuci tangan. Cuci tangan itu harus. Tapi ketika kita ibaratkan kita cuman ada yang pasien naskol, ini tolong dimatikan, matikan listrik malam, kita jenis malam kan, minta tolong matikan listrik karena pasiennya nggak bisa jalan. Nah, kita matikan listrik. Nah, ini kita bisa menggunakan sushi sodoku. Jadi kita nggak perlu menggunakan APD lengkapnya karena kan pasien tidur di sana, tombolnya di sini. Nah, itu lebih bagusnya kita cuci tangan pakai sabun. Tetapi ketika kita dari satu ruangan matiin lampu ke ruangan lain mati lampu, dan banyak ruangan, 20 ruangan, matiin cuci tangan, itu nggak efektif, nggak efisien. Jadi kita selalu membawa semacam disinfektan yang kita bawa itu buat
cuci tangan kita. Seperti itu. Jadi Kubikara weniwa sawaranai. Jadi dari leher ke atas kita sebisa mungkin tidak menyentuh. Jadi tujuannya kenapa kita tidak diperbolehkan untuk memegang bagian atas ini, untuk mencegah masuknya virus melalui itu tadi, mata, mulut, hidung. Seperti itu. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 yaitu suking maini kanarazu keng ong sojo atara horenso. Jadi ada sebuah peraturan di sini itu ketika kita sebelum berangkat kerja diharapkan kita mengukur suhu badan. Kalau di rumah sakitku itu ketika kita mau berangkat kerja di rumah, masih keadaan di rumah, kita diharapkan mengukur suhu tubuh di atas 37,5 kita tidak boleh masuk kerja. Jadi 37,5 ke atas itu kita tidak diperbolehkan masuk kerja. Nah, sojo atara horenso. Jadi ketika 37,5 kita harus renraku. Kita harus telepon ke rumah sakit bahwa saat ini aku sedang suhu tubuhnya tinggi sekian, 37, sekian, lebih dari 37,5 kayak gitu, kita mesti laporan dan supaya orang rumah sakit tahu bahwa kita itu nggak masuk karena itu. Tetapi ada orang yang suhu tubuhnya tidak tinggi, tetapi ada gejala-gejala yang mengarah ke virus seperti kurusi sesak nafas, terus hidung meler terus-terusan, terus makan nggak ada rasanya, makan itu hambar. Itu salah satu gejalanya. Jadi ketika kita ada gejala, kita horenso, hokoku, renraku sudah. Jadi kita harus laporan, telepon, dan bagaimana bagusnya kayak gitu. Nanti kita akan diarahkan untuk seperti ini seperti itu. Yang keenam yaitu kankyo sebiga mio mamoru. Jadi setiap pagi dan sore itu di rumah sakitku diadakan pembersihan atau mengelap bagian-bagian yang disinyalir kemungkinan besar virus itu ada, atau bagian-bagian yang sering disentuh oleh staf atau seseorang yang kerja di situ. Contohnya di lift, tombol lift, atau di tembok yang pinggir buat orang ini berjalan supaya nggak jatuh. Nah, seperti itu. Atau di meja baju pasien, kan ada buat naruh makanan apa kayak gitu di situ, atau tempat makan pasien. Nah, pokoknya tempat-tempat yang sering dipegang sama pasien atau sering dipegang oleh orang yang kerja di situ, itu kita lap, kita bersihkan. Kenapa? Supaya ketika memang ada di situ virus itu tidak bertahan ada di situ. Seperti itu. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu koronawa kosori hairikomu. Ya, jadi ini maksudnya apa? Jadi maksudnya itu corona atau virus corona ini bukan hanya pasien yang positif aja yang pasti membawa virus corona. Jadi kita diharapkan supaya kita menganggap bahwa diri kita itu orang yang terinfeksi virus corona. Jadi ketika kita masuk kerja itu, walaupun kita itu tidak ada masalah apa-apa, sebisa mungkin kita menganggap bahwa diri kita itu membawa virus.
Supaya apa? Jadi supaya ketika kita menganggap diri kita ini membawa virus, jadi kita akan lebih berhati-hati supaya kita itu meminimalisirkan untuk kontak dengan orang lain, dengan pasien yang lain, supaya tidak tertular. Nah, kenapa? Jadi kita bekerja dari rumah sampai ke rumah sakit, itu kita kan naik bis atau kita naik kereta, dan di dalam bis itu ada orang-orang banyak juga, di dalam kereta itu juga ada orang-orang banyak. Jadi walaupun di rumah kita sudah suhu tubuhnya diukur nggak apa-apa, nggak ada gejala, tetapi ada kemungkinan ketika kita naik bis atau kita naik kereta, ada orang bersin jus, terus ada sesuatu yang virus yang menempel di kita. Jadi itu kemungkinan itu sangat ada. Jadi sebisa mungkin kita sebagai tenaga medis mendingan kita berpikir bahwa kita ini membawa virus untuk menjaga meminimalisirkan kontak dengan orang lain atau pasien, daripada kita menganggap bahwa aku ini sehat, jadi kita melakukan apa aja bebas. Itu lebih berbahaya. Jadi kita menganggap bahwa kita itu membawa virus yang bisa mengakibatkan orang lain itu tertular. Jadi kita bisa lebih berhati-hati seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi itulah 7 langkah pencegahan penularan virus di dalam rumah sakit. Jadi seperti itu. Nah, seperti itulah videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan bagikan ke teman-teman semua. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan sahabat ketik di kolom komentar. Nanti aku akan jawab langsung atau aku akan jawab dengan videoku berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.